Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang beriman Kristiani. Kita melihat Yesus tanda agung pewahyuan. Dalam diri Yesus, Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Allah yang menjelma menjadi manusia, mau menunjukkan cinta Allah kepada manusia dengan setara dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Yang kedua, janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia terlaksana secara penuh dan nyata dalam diri Yesus Kristus. Kepenuhan janji Allah ini nampak dari konsekuensi yang diterima oleh Yesus, mulai dari sengsara, wafat, hingga kebangkitannya. Inilah janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat kekhasan iman Kristiani. Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Inilah ciri khas iman Kristiani. Ketika kita berdoa kepada Yesus, kita juga berdoa kepada Allah. Yang kedua, iman akan Allah berhubungan erat dengan iman akan Dia. Jadi apa yang kita imani, kita mengimani Yesus, itu berarti kita juga mengimani Allah. Allah yang hidup dalam diri Yesus, itu yang kita imani. Yang ketiga, tugas gereja meneruskan karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus. Artinya apa? Gereja dipanggil untuk karya keselamatan. Gereja ini bukan sekedar bangunan, tetapi gereja di sini adalah gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah kita semua. Nah, bagaimana mewujudkan iman Kristiani? Kita melihat figur-figur itu nampak dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama kita melihat iman Kristiani itu bisa kita lihat dari Bapak Abraham. Abraham mau menyerahkan nyawa anak sematawayang atau mau mengorbankan anak sematawayang karena kesetiaan imannya. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat Maria. Maria ibu Yesus sebagai kaum Anawim. Kaum Anawim itu adalah kaum yang menanti pemenuhan janji Allah kembali. Ini kaum Anawim. Maria pun juga demikian, mempersembahkan Yesus di Kenisah. Kalau dalam abad pertengahan, kita melihat wujud iman Kristiani itu nampak dalam orang-orang kudus, Santo Santa. Di era modern, kita bisa melihat iman Kristiani itu bisa diwujud nyatakan dari tindakan Ibu Teresa, atau sering terkenal dengan Mother Teresa dari Kalkuta. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman now. Zaman now adalah di mana kalian bisa mengungkapkan iman itu dengan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan. Pandangan gereja, Lumen Gentium artikel 14. Yang pertama, gereja sebagai sarana untuk mencapai keselamatan dengan jalan pembaptisan. Ketika orang dibaptis, maka di sini dia menerima rahmat istimewa dari pembaptisan itu sendiri.
Rahmat istimewa pembaptisan adalah pengampunan dosa. Dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita mampu melaksanakan tugas perutusan Allah dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, gereja sebagai bunda keselamatan telah memeluk dengan suci mereka yang telah dibaptis. Kata memeluk dengan suci yang telah dibaptis ini artinya bahwa kita mendapatkan tanda yang tak terhapuskan. Inilah yang dimaksud dengan keselamatan, di mana gereja dikatakan sebagai bunda keselamatan. Kita menerima materai kekal yang tak terhapuskan. Bagaimana pandangan kitab suci? Kita lihat Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 24. Mengimani Kristus berarti melaksanakan kehendak Bapa. Artinya, ketika kita mengimani, maka kita bukan sekedar mengatakan bahwa saya beriman, tetapi mengimani itu berarti melaksanakan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, iman selalu membawa pada keselamatan, baik secara pribadi maupun secara sosial. Artinya apa? Ketika kita selamat, maka kita bukan saja selamat secara pribadi, tetapi keselamatan itu harus berdampak kepada orang lain. Inilah yang dinamakan dengan keselamatan itu bukan saja secara pribadi, tetapi juga secara sosial. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.